Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Johansen Tumanggor. Saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Operasional. Produk saya yaitu makaroni Hansen, atau disingkat Masen. Latar belakang produk. Makaroni Hansen dibuat pada tahun 2020 oleh Rio Johansen, yaitu saya sendiri, berlokasi di Durensawit, Jakarta Timur. Nama makaroni Hansen dibuat dari nama belakang saya, yaitu Johansen. Awalnya, saya hanya menjual produk ini di sekitar area rumah saja. Tapi, seiring berjalannya waktu, makaroni Hansen banyak dinikmati konsumen, dan akhirnya saya membuka cabang di berbagai kota. Makaroni Hansen pun akhirnya berkembang dan mempunyai banyak varian sehingga bisa bersaing sampai luar negeri. Deskripsi produk. Makaroni merupakan salah satu pasta yang bentuknya seperti pipa kecil yang bengkok membentuk busur. Makaroni biasanya diolah dengan saus krim dan kacang polong. Makaroni sendiri dapat dihidangkan dengan bahan lainnya seperti daging ayam, sayur-sayuran, sapi, dan masih banyak lagi sesuai selera. Makaroni juga memiliki rasa yang enak serta memiliki tekstur yang kenyal. Namun, makaroni juga mempunyai manfaat yang sangat bagus, terutama buat orang yang sedang menjalani diet. Visi dan misi. Pertama, visi saya yaitu menjadikan usaha makaroni saya ini unggul dalam bidang perdagangan makanan ringan. Dan yang kedua, misinya yaitu pertama, memvariasikan banyak rasa. Dua, menggunakan bahan baku makaroni yang berkualitas. Yang ketiga, lebih meningkatkan penawaran produk tempat-tempat yang bisa dititipkan. Dan yang terakhir, produk usaha makaroni saya ini bisa masuk atau dijual di supermarket. Model fungsi operasi produk. Random fluctuation-nya yaitu pertama, peralatan rusak. Dua, inflasi atau resesi ekonomi. 3. Berkurangnya tenaga kerja. 4. Bahan baku rusak atau tak layak pakai. Yang kelima, harga pemasok. Dan inputs-nya ada 1. Bahan, 2. Tenaga, 3. Mesin, 4. Bangunan atau pabrik, 5. Kendaraan, 6. Modal, 7. Manajerial, yang 8. Informasi. Dan output-nya yaitu pertama, makaroni Hansen varian balado. 2. Makaroni Hansen varian barbecue. Yang ketiga, makaroni Hansen varian keju. Dan umpan baliknya yaitu pertama, tingkat investasi. 2. Volume penjualan. 3. Efisiensi tenaga kerja. Yang keempat, harga yang diterima atau keuntungan. 10 keputusan MO, yaitu saya membandingkan makaroni Hansen dengan makaroni ngehe. Keunggulan bersaingnya yaitu makaroni Hansen harganya relatif lebih murah, yaitu 10.000 untuk ukuran 200 gram. Dan makaroni ngehe harganya relatif mahal, yaitu 15.000 untuk ukuran 200 gram. Untuk pemilihan dan perancangan produknya, yaitu makaroni Hansen kemasannya menggunakan kertas. Selain mengurangi biaya produksi dan distribusi, penggunaan kertas juga ramah lingkungan. Dan untuk makaroni ngehe, kemasan produknya menggunakan plastik di sisi luar, sehingga kurang ramah lingkungan. Untuk kualitas produk makaroni Hansen lebih unggul dari segi gizi, kerenyahan, dan mempunyai rasa dan aroma yang pas. Dan untuk kualitas produknya makaroni ngehe yaitu standar, sehingga rasa dan aromanya masih kalah dengan makaroni Hansen. Untuk pemilihan lokasi yaitu berlokasi di Durensawit dekat taman, sehingga banyak pengunjung yang datang. Dan untuk makaroni ngehe berlokasi di Tebet di pinggir jalan raya, sehingga hanya pengunjung yang berkendara yang bisa datang. Untuk tata letak, makaroni Hansen tata letaknya mendukung otomatisasi produk yang berfokus pada produksi. Sedangkan makaroni ngehe tata letaknya fleksibel dan mendukung karena sudah banyak memakai teknologi khusus. Dan untuk sumber daya manusia, makaroni Hansen mencari tenaga kerja yang ahli di bidangnya dan setiap 1 bulan sekali melakukan refreshment training. Sedangkan makaroni ngehe mencari tenaga kerja yang berpengalaman. Dan untuk rantai pasokan, strategi rantai pasok makaroni Hansen adalah banyak pemasok. Sedangkan strategi rantai pasok makaroni ngehe yaitu sedikit pemasok. Untuk persediaan, makaroni Hansen memastikan persediaan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
sedangkan makaroni ngehe menjaga persediaan mengikuti permintaan pasar. Untuk penjadwalan, makaroni Hansen jadwal kerjanya menggunakan sistem shift 8 jam dan lembur, dan hari libur 1 hari dalam seminggu. Sedangkan makaroni ngehe penjadwalannya terkontrol dengan baik. Untuk pemeliharaan, makaroni Hansen melakukan pengecekan secara berkala pada mesin pabrik dan evaluasi karyawan dilakukan per bulan. Sedangkan makaroni ngehe melakukan evaluasi karyawan dan mesin secara berkala. Being better. Makaroni Hansen being better dari makanan ringan lainnya. Karena makaroni terbukti mampu mengembalikan energi kita setelah capek berolahraga atau bekerja seharian. Itulah kenapa makaroni menjadi makanan favorit bagi para olahragawan. Selain itu, dalam satu porsi makaroni mengandung protein yang tinggi, yaitu 16% protein harian, yang direkomendasikan untuk orang dewasa, dan sangat sedikit mengandung lemak, yaitu 1,2 gram. Being faster. Makaroni Hansen being faster dari makanan ringan lainnya karena pelayanannya yang cepat dan melayani pelanggan dengan baik. Being cheaper. Makaroni Hansen being cheaper dari makanan ringan lainnya karena harganya terjangkau dan bisa dinikmati anak sekolahan. Being more regal. Makaroni Hansen being more regal dari makanan ringan lainnya karena makaroni Hansen telah membuat aplikasi mobile untuk melakukan pemesanan makaroni secara online. Strategi operasi. Yang pertama, keunggulan dalam bersaing. Makaroni Hansen memiliki keunggulan dalam bersaing karena mempunyai varian rasa yang banyak dan harganya terjangkau. Yang kedua, perancangan produk. Makaroni Hansen menciptakan kemasan produk yang menarik konsumen. Yang ketiga, kualitas. Makaroni Hansen ini memiliki kualitas yang terbaik agar dapat memuaskan keinginan konsumen. Dan yang keempat, proses. Makaroni terbuat dari tepung terigu yang dihasilkan dari gandum jenis durum. Tepung terigu ini dicampur dengan air dan diuleni hingga menjadi adonan, tanpa diberi penguat rasa sama sekali. Lalu, adonan yang telah siap diratakan menjadi lembaran-lembaran, dibentuk sesuai kebutuhan, dan dikeringkan dengan menggunakan alat pengering. Lalu, didinginkan dan dikemas. Makaroni merupakan bahan makanan yang bertahan lama karena diproduksi secara higienis dan menggunakan teknologi terkini. Tahapan proses pengembangan produk. Yang pertama yaitu pencarian gagasan. Sumber utama gagasan produk makaroni Hansen adalah dari pasar atau teknologi yang telah ada. Gagasan pasar merupakan berbagai kebutuhan dan keinginan para konsumen yang belum terpenuhi. Dan yang kedua, seleksi produk. Gagasan tersebut dianalisis dengan kriteria antara lain potensi pasar, kelayakan finansial, dan kesesuaian operasi. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Bersangkutan dengan pengembangan desain terbaik bagi gagasan produk makaroni Hansen. Yang keempat, pengujian. Pengujian terhadap prototipe ditujukan pada pengujian pemasaran dan kemampuan teknikal produk. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan uji pasar. Dan yang terakhir, desain akhir. Dalam tahap ini, spesifikasi produk dan komponen-komponennya dan gambar-gambar perakitan disusun yang memberikan basis bagi proses produksinya. Sistem distribusi. Dari makaroni Hansen menuju ke distribusi, dan dari distribusi dibagi menjadi 3, yaitu menuju ke pasar tradisional, pasar modern, dan bisa juga langsung ke konsumen. Pasar tradisional yaitu seperti toko grosir atau pedagang kaki lima, dan pasar modern yaitu seperti Alfamart atau Indomaret. Jaringan proyek. Kegiatan A, penjelasannya persiapan dokumen, pendahulu langsungnya tidak ada, waktunya 1 bulan. Kegiatan B, pembelian bahan baku, pendahulu langsungnya A, waktunya 1 bulan. Kegiatan C, pembelian alat dan mesin produksi, pendahulu langsungnya B, waktunya 1 bulan. Kegiatan D, rekrut tenaga kerja baru, pendahulu langsungnya B, waktunya 2 bulan. Kegiatan E, pelatihan tenaga kerja, pendahulu langsungnya C dan D, waktunya 2 bulan. Kegiatan F, persiapan tempat produksi, pendahulu langsungnya E,
waktunya 1 bulan. Kegiatan G, evaluasi hasil produksi, pendahulu langsungnya F, waktunya 1 bulan. Dan kegiatan H, produksi massal, pendahulu langsungnya G, waktunya 1 bulan. Diagram jaringan AON-nya yaitu dari start menuju ke A, dari A menuju ke B, dari B menuju ke C dan ke D, dan dari C dan D menuju ke E, dari E ke F, dari F menuju ke G, dan dari G menuju ke H. Diagram jaringan AOA-nya yaitu dari 1 menuju ke 2 itu A, dari 2 menuju ke 3 itu B, dari 3 menuju ke 4 itu C, dari 3 menuju ke 5 itu D, dan dari 4 dan 5 menuju ke 6 itu E, dari 6 menuju ke 7 itu F, dari 7 ke 8 itu G, dan dari 8 ke 9 itu H. Berikut diagram forward pass-nya. Dan ini diagram backward pass-nya. Gantt chart-nya yaitu kegiatan A, persiapan dokumen di bulan Januari, kegiatan B, pembelian bahan baku itu di bulan Februari, kegiatan C, pembelian alat dan mesin produksi itu di bulan Maret, kegiatan D, rekrut tenaga kerja baru yaitu di bulan April dan Mei, kegiatan E, pelatihan tenaga kerja itu di bulan Mei dan Juni, kegiatan F, persiapan tempat produksi itu di bulan Juli, kegiatan G, evaluasi hasil produksi itu di bulan Agustus, dan yang terakhir kegiatan H, produksi massal yaitu di bulan Oktober. Forecasting rata-rata bergerak. Untuk jumlah terakhirnya di bulan Desember yaitu 870.000 dan rata-rata bergerak dalam 2 bulan terakhir itu 896.500. Untuk 3 bulan terakhir yaitu 898.333, dan untuk 4 bulan terakhirnya yaitu 895.500. Exponential smoothing. Dalam 12 bulan terakhir, peramalan sebelumnya yaitu 870.000. Peramalan yang dibulatkan dengan A sama dengan 0,2 dalam 12 bulan terakhir 757.497. Dan dengan A sama dengan 0,5 dalam 12 bulan terakhirnya yaitu 881.313. Produk life cycle. Yang pertama yaitu tahap perkenalan atau introduction, yaitu tahap di mana mulainya makaroni Hansen diluncurkan dan mengenalkan produknya kepada masyarakat dengan mengadakan promosi secara besar-besaran dan membuat event agar orang-orang tertarik terhadap produk makaroni Hansen. Yang kedua, tahap perkembangan atau growth. Seiring berjalannya waktu, penjualan dan laba makaroni Hansen akan meningkat dengan cepat dan masyarakat sudah mengenal makaroni Hansen. Maka usaha promosi yang dilakukan perusahaan Hansen tidak seagresif sebelumnya. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap ini, makaroni Hansen akan terus berinovasi dengan cara menambahkan varian rasa, jenis, bentuk, dan masih banyak lagi yang lainnya agar dapat bersaing dengan produk lainnya. Yang keempat, tahap penurunan atau decline. Pada tahap ini, cara yang makaroni Hansen lakukan agar produknya senantiasa eksis di pasaran yaitu melalui media iklan, baik website, aplikasi, atau yang lainnya. Selain itu, menurunkan harga, memperbarui kemasan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apalagi dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Total Quality Management. Untuk planningnya, membuat inovasi baru agar makaroni Hansen dapat bertahan dan bersaing di pasaran. Untuk doingnya, membuat produk dengan bahan yang berkualitas agar mendapatkan cita rasa yang diterima di masyarakat. Untuk checkingnya, setelah diproduksi, makaroni Hansen diuji oleh BPOM untuk mengetahui bahwa produk yang dibuat lulus atau layaknya untuk dipasarkan. Dan yang terakhir untuk actingnya, setelah semua proses sudah selesai dan sudah diuji oleh BPOM dan dinyatakan layak, maka makaroni Hansen dapat dipasarkan. Strategi lokasi. Faktor yang dinilai yaitu sumber bahan baku,
dengan nilai dan bobot wilayahnya di Medan 30, di Bogor 45, dan di Jakarta 45. Untuk sewa tempat, nilai dan bobot wilayahnya di Medan 30, di Bogor 40, dan di Jakarta 20. Untuk sarana transportasi, nilai dan bobot wilayahnya di Medan 10, di Bogor 20, dan di Jakarta 30. Untuk ketersediaan tenaga kerjanya, nilai dan bobot wilayahnya di Medan 60, di Bogor 40, dan di Jakarta 80. Untuk aspek lingkungan terkait dengan dampak lingkungan, nilai dan bobot wilayahnya di Medan 50, di Bogor 75, dan di Jakarta 125. Jadi jumlah nilai bobot dan wilayahnya di Medan itu 180, di Bogor 220, dan di Jakarta 300. Kesimpulannya yaitu dari analisis tersebut, alternatif lokasi yang dipilih adalah lokasi yang memberikan nilai bobot skor tertinggi, yaitu Jakarta, sebesar 300, dan direkomendasikan untuk dipilih sebagai lokasi untuk pabrik makaroni Hansen. Strategi tata letak. Berikut layout dari makaroni Hansen. Keterangan gambarnya yaitu nomor 1 itu kios, nomor 2 bahan baku, nomor 3 pensortiran makaroni, nomor 4 pencucian, nomor 5 perebusan, nomor 6 perendaman, nomor 7 penjemuran, nomor 8 pendinginan, nomor 9 pencampuran bumbu, nomor 10 packing, nomor 11 penimbangan, nomor 12 itu warehouse, dan nomor 13 gudang alat-alat. Desain kerja. Pertama, General Manager, yaitu manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan. Yang kedua, manajer, yaitu yang terlibat perencanaan, koordinasi, kontrol proses manufaktur, dan bertanggung jawab memastikan produk dan jasa produksi secara efisien. Yang ketiga, manajer keuangan, yaitu bertanggung jawab atas semua yang berkaitan dengan keuangan. Yang keempat, kepala divisi, yaitu bertanggung jawab membawahi bidang tugas masing-masing diantaranya seperti humas, riset, pengembangan, pemasaran, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu manajer mutu, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap penjagaan kualitas atas produk yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Yang keenam itu ada manajer produksi, yaitu seseorang yang terlibat dalam perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan produk dan jasa produksi secara efisien. 7. Keamanan, bertanggung jawab kepada supervisor, personalia, dan umum. Dan yang terakhir, kepala gudang, yaitu bertugas dalam merencanakan, mengkoordinir, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan di dalam gudang. Pengukuran kerja. Penilaian prestasinya 80 untuk kegiatan A dan jumlah observasinya 300. Penilaian prestasinya 100 untuk kegiatan B dan jumlah observasinya 350. Penilaian prestasinya 120 untuk kegiatan C dan jumlah observasinya 400. Penilaian prestasinya 140 untuk kegiatan D dan jumlah observasinya 300. Penilaian prestasinya 150 untuk kegiatan E dan jumlah observasinya 450. Total observasi semuanya jadi 1.800. Kelonggaran waktu pribadi yang ditetapkan adalah 10% dari jumlah jam kerja selama 8 jam per hari. Total waktu observasi 300 jam dan jumlah observasi sebanyak 800 muatan. Hitunglah waktu standar setiap pemuatan. Metode pengukuran kerja. Waktu rata-rata observasi sama dengan 300 jam dikali 60 menit dibagi 800 per muatan, yaitu sama dengan 22 menit per muatan. Kegiatan 1 yaitu 2,93 menit, kegiatan 2 yaitu 4,27 menit, kegiatan 3 yaitu 5,86 menit, kegiatan 4 yaitu 5,13 menit, dan kegiatan 5 yaitu 8,25 menit. Jadi jumlah waktu normal permuatan yaitu 26,44 menit. Jadi waktu standarnya yaitu 26,44 ditambah 300 dibagi 100 kurang 10, yaitu sama dengan 29,77 menit. Strategi pengembangan SDM. Yang pertama yaitu
memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Karena di Macaroni Hansen, karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan ini atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan, sehingga ide dan gagasan dari setiap karyawan juga perlu didengarkan dan dipertimbangkan. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang bertujuan untuk membuat karyawan lainnya agar termotivasi untuk dapat menjadi lebih baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan kontribusi besar terhadap Macaroni Hansen dalam mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross-functional training, team training, dan creativity training. Strategi rantai pasok. Macaroni Hansen bekerja sama dengan banyak pemasok untuk produk tertentu. Ini bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan atau pembeli. Para pemasok itu kemudian akan saling berkompetisi. Dalam strategi ini, Macaroni Hansen tidak menargetkan hubungan jangka panjang dengan pemasok. Penerapan manajemen rantai pasok. Dari supplier menuju ke gudang bahan baku, dari gudang bahan baku menuju pabrik pembuatan Macaroni Hansen, dari pabrik pembuatan Macaroni Hansen menuju lab pengujian, dari lab pengujian menuju pengemasan produk Macaroni Hansen, dari pengemasan menuju distribusi Macaroni Hansen, dari distribusi menuju ke toko atau pengecer Macaroni Hansen, dan dari toko itu menuju ke konsumen. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Supplier itu mengirimkan stok bahan baku ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan Macaroni Hansen. Gudang bahan baku yaitu menyimpan semua bahan baku dari supplier. Pabrik pembuatan Macaroni Hansen yaitu membuat, memproses, dan menghasilkan makaroni dengan menggunakan mesin atau secara manual dengan tenaga manusia. Lab pengujian yaitu melakukan tahap pengujian terhadap makaroni yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Pengemasan Macaroni Hansen yaitu mengemas makaroni yang telah diproduksi dan lulus uji di lab pengujian makaroni. Distributor Macaroni Hansen yaitu mendistribusikan makaroni yang telah dikirim oleh pihak Macaroni Hansen kepada penjual atau pedagang di pasaran. Toko atau pengecer Macaroni Hansen yaitu menerima produk makaroni yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir konsumen yaitu membeli produk makaroni dan mengkonsumsinya. Penerapan e-commerce pada Macaroni Hansen. Pada era sekarang ini, semua sudah memanfaatkan media online untuk mempromosikan barang dagangan. Media online sangat diperlukan untuk meningkatkan perkembangan usaha yang dijalankan. Dengan memanfaatkan media online sebagai promosi penjualan barang dagangan, dapat menghemat biaya dilihat dari berbagai aspek. Pemasaran produk Macaroni Hansen yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik. Tetapi, jumlah yang dipesan sedikit, karena hanya memproduksinya jika ada pesanan saja, sehingga kurang berkembang. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka kami memasarkan produk Macaroni Hansen melalui website e-commerce dengan menerapkan teknik CEO. Dengan menggunakan website, diharapkan dapat membantu proses pemasaran menjadi lebih baik. Selain itu, dapat meningkatkan keuntungan pendapatan yang diperoleh. Kegiatan ini diantaranya membangun website e-commerce yang menerapkan teknik CEO untuk media promosi dan pemasaran produk Macaroni Hansen. Adapun metode yang dilaksanakan adalah menganalisis metode pemasaran yang berjalan dan mengadakan pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran serta operasional website. Hasil akhir dari kegiatan ini secara umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada usaha Macaroni Hansen. Secara khusus dapat meningkatkan ruang lingkup pemasaran dengan penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.